Ada dosen kami, dosen saya namanya Dr. Abdullah Musnid. Semoga Allah jaga beliau. Beliau pernah ngajarkan kami, waktu itu saya kuliah tahun 94 sampai 98, 4 tahun. S1, beliau ngajar di tahun tingkat terakhir kuliah, di tahun 98. Mengajarnya itu materinya namanya Hadir Alam Islami, kondisi keadaan negara-negara Islam. Salah satu dia cerita tentang Indonesia, saya pun tidak tahu tentang kisah itu. Beliau bilang di sini ada dari Indonesia, nah, ini Khalid dari Indonesia sama teman-teman. Dan beliau kenal betul, kenal baik sama saya. Dia bilang, sudah tahu belum di negara kamu itu ada terjadi sesuatu? Saya bilang, apa itu Syekh? Gitu kan. Syekh itu kita panggil kayak guru dosen ya. Apa itu? Dia cerita, dia bilang, sampai kepada kami berita dan itu kisah nyata. Katanya di salah satu perkampungan Indonesia, entah di mana itu ya. Bahasa beliau nih, saya juga tidak tahu itu. Beliau bilang di sana pernah ada terjadi, ada satu pastor yang ditugaskan dan digaji oleh Vatikan itu untuk mengkristenkan kampung itu. Maka dia terus saja membawa sumbangan segala macam sembako. Biasa kita di Indonesia bagi-bagi sembako, Indomie, gula segala macam. Sampai orang-orang kampung itu mau pergi ke gereja. Dan dia caranya, dia ajak, kalau mau dapat gratis silakan, tapi ambilnya di gereja ya. Dan dibagi pas hari Minggu. Jadi mau tidak mau mereka dengar nyanyi-nyanyi dulu, baru kemudian bagi. Lama-lama diajak nyanyi, tidak usah pindah Kristen, tapi nyanyi-nyanyi saja. Orang ini rupanya foto nih dikirim ke Vatikan. Nih, satu kampung ini bisa menyanyi-nyanyi Kristen, juga bisa murtad gitu. Ini sudah murtad nih. Dikirim fotonya pakai kopiah hitam, ibu-ibunya pakai jilbab masuk ke gereja. Satu kampung. Akhirnya Vatikan utusan khusus datang ke Indonesia. Dilihat, dikumpulin semua, coba suruh nyanyi, nyanyi semua, hafal lagu gereja. Karena setiap minggu dapat beras. Jadi hafal. Kata utusan Vatikan ini kisah beliau ya, saya tidak tahu ini. Tapi mudah-mudahan kata beliau ini bisa benar. Dia bilang, akhirnya si orang utusan Vatikan ini bilang, supaya sebagai bentuk gembira, ini kegembiraan, kita bagikan kertas pada seluruh masyarakat ini, suruh tulis apa yang dia mau. Kita kasih semua, mau sapi, mau tanam, mau apa kasih. Anehnya pada saat dikumpulin kertas, semuanya tulis, saya mau haji. Akhirnya dipecat tuh yang bertugas gara-gara itu. Jadi subhanallah, kita fitrah, orang-orang Indonesia itu sebenarnya suka dengan agamanya, cuma kadang-kadang dia tinggalkan gara-gara makanan, gara-gara ini, subhanallah, Islam itu tidak ditinggalkan kecuali orang-orang betul-betul dalam keadaan yang salah dan darurat gitu kan. Allahu a'lam. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, gembiralah dengan agama Islam ini, dan Allah mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Dan kata Nabi SAW, tidak ada satu orang pun yang berjiwa muslim kekal di api neraka, nggak ada. Kalaupun dia buat dosa, dia masuk neraka, dibersihkan dosanya, baru masuk surga. Sampai Allah bilang tadi, jangan meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Dan Bapak Ibu jangan ragu tawarkan Islam. Tawarkan saja. Cara tawarkan, bagaimana pada kamu tentang Islam, sudah pernah dengar belum? Lalu ajak dialog di agama kita. Tidak usah jadi Ahmad Didat, Zokul Zakir Naik harus hafal kitab mereka, sulit. Tapi ajak sederhana. Saya berapa kali orang masuk Islam di tangan saya cuma itu saja kok. Bagaimana pendapat tentang Islam? Dia sebutkan, saya luruskan. Masuk Islam gara-gara itu. Memang tidak susah gitu kan. Dan kalau orang mau masuk Islam, jangan dikasih kitab tebal dulu ya. Nah ini pelajari dulu. Kalau dia mati malam itu kita berdosa. Ya. Suruh syahadat dulu. Masalah nanti dia belajar itu nanti. Yang penting syahadat. 1 menit lagi mati masuk surga itu. Tapi kalau kita tunda, kita penyebabnya. Pernah ada soalnya gitu di Indonesia. Ada satu anak muda datang kepada saya. Waktu itu ada pengajian saya nginap di satu hotel di Makassar. Kemudian dia bawa, Ustadz ini teman saya sudah lama masuk Islam dari tahun lalu. Terus kenapa nggak syahadat akhi? Saya suruh pelajari dulu, dikasih kitab tebal. Saya bilang, ini orang kalau meninggal, kamu tanggung jawab ini. Kenapa nggak suruh syahadat dulu, baru suruh belajar habis itu? Syahadat dulu, gitu kan? Syahadat dulu, harusnya begitu. Paman saya pernah tinggal di Amerika ini, cukup lama. Bapak Ibu sekalian, beliau ngambil masternya di bidang penerbangan. Kebetulan S1-nya di Mesir, S2-nya ngambil di sini. Ini cerita lelucon saja, beliau menceritakan tentang temannya dari Dubai. Tinggal sama-sama di Amerika. Dia bilang setiap pagi sering sarapan sama paman saya. Ini cerita beliau ya, Allahu a'lam masalah kebenarannya, tapi beliau cerita dan saya percaya pada paman saya. Beliau bilang teman saya ini selalu bilang kalau habis sarapan, hari ini saya baru masuk Islam kan banyak anak-anak Amerika. Kata paman saya, bagaimana ceritanya?
Dia bilang kalau saya lagi menuju ke rumah kamu ini, saya bilang sama anak-anak kecil di pinggir jalan, follow me. Sudah ikut. Asyhadu, Allah ilaha illallah. Sudah syahadat semua. Nah, sudah muslim. Jadi dia bilang saya tiap hari masukkan Islam banyak orang nih. Tapi itu cerita beliau, Allahu a'lam. Yang jelas, apa yang sekalian, ini agama perlu disebarkan, perlu diterapkan. Dan kadang-kadang subhanallah apa yang kita terapkan dari Islam itu menjadi contoh dan sudah cukup menjadi hidayah orang lain. Jadi jangan ragu dengan itu dan terapkanlah Islam sebagai panduan hidup. Jangan setengah-setengah, nikmati semua halalnya, kerjakan semua perintahnya, tinggalkan larangannya. Baru kita bisa merasakan kenikmatan Islam.